kelompok 2 akan menganalisis gaya gesek yang terjadi pada mesin pemotong rumput berfokus pada pisau dan rumputnya. Selamat menyaksikan. Gaya gesek tak selamanya menjadi hal yang merugikan. Pada beberapa alat pertanian, gaya gesek justru memiliki peran yang begitu besar. Contohnya yaitu pada alat mesin pemotong rumput. Penjelasan bagaimana cara kerja dan peran penting tersebut dapat teman-teman simak pada penjelasan berikut ini. Gaya gesek yang bekerja di alat mesin pemotong rumput merupakan gaya gesek kinetis karena gerak bilah relatif terhadap rumput. Gaya gesek tersebut muncul karena adanya kontak tekan antara bilah dengan rumput. Gaya gesek tersebut dipengaruhi oleh koefisien gesek yang tergantung pada ketajaman bilah serta kondisi rumput. Gaya gesek bekerja melawan arah yang menyebabkan hambatan, keausan, serta panas, tetapi juga membantu dalam proses pemotongan rumput dengan memberi gaya geser pada rumput. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai identifikasi gaya gesek yang terjadi pada mesin pemotong rumput. Sebelum kita mengidentifikasi, ada beberapa hal yang perlu kita analisis. Yang pertama itu adalah jenis gaya gesek yang bekerja pada proses tersebut. Nah, pada kasus ini, itu jenis gaya gesek yang bekerja adalah jenis gaya gesek kinetis. Mengapa demikian? Karena pergerakan dari bilah pisaunya itu adalah berputar atau rotasi yang dia itu nanti akan menyeluncur dan menghantam dari permukaan rumput tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini. Tes. Nah, permukaan rumput ini itu dia tidak mengikuti pergerakan dari mata pisaunya. Dia itu memiliki pergerakan yang relatif, maka terjadi di situ gaya gesek kinetis. Nah, mengapa tidak terjadi pergerakan gaya gesek statis? Dikarenakan tidak ada kontak yang menahan sebelum bilah pisaunya itu bergerak. Nah, itu mengenai jenis gaya geseknya. Terus yang kedua adalah mengenai peran gaya gesek terhadap proses pemotongan. Pada saat proses pemotongan, gaya gesek itu memberikan gaya samping berupa untuk membantu gaya geser. Sehingga ketika proses penabrakan mata pisau terhadap rumput, itu si rumput tidak hanya tertekan, tapi dia terpotong karena terjadi gaya gesek antara si permukaan rumput dengan si bilah pisau ini. Seperti itu. Selanjutnya ada konversi energi akibat gesekan. Ketika bilah pemotong bersentuhan dengan rumput, maka akan terjadi gesekan pada area kontak. Nah, energi mekanik dari gerakan bilah ini tidak seluruhnya digunakan untuk memotong, tetapi berubah menjadi beberapa bentuk energi non-mekanis, yaitu seperti panas yang muncul di area kontak bilah dan rumput karena adanya gesekan. Kemudian ada energi deformasi rumput, yaitu energi yang digunakan untuk menekan dan menauk rumput sebelum akhirnya terpotong. Kemudian ada keausan permukaan bilah. Ini terjadi karena gesekan abrasif yang mengikis permukaan pisau sedikit demi sedikit. Kemudian ada koefisien gesek antara bilah dengan rumput. Koefisien gesek kinetis atau μk antara bilah dan rumput dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kekasaran bilah. Jadi semakin tajam si pisaunya, maka gesekannya akan semakin kecil. Kemudian ada kelembapan rumput. Rumput basah itu bisa membuat gesekan bertambah atau berkurang tergantung kondisinya. Selanjutnya ada material bilah. Material logam yang halus punya μ kecil, sedangkan material yang halus atau berkarat, maka μ-nya akan semakin besar. Jadi kesimpulannya, semakin tumbuh bilah, maka akan semakin besar koefisien gesek. Dan semakin besar juga gaya gesek yang akan dihasilkan. Selanjutnya, gaya gesek sebagai hambatan gerak bilah. Gaya gesek menjadi hambatan saat bilah berputar karena rumput memberikan gaya berlawanan arah dengan putaran. Gesekan ini membuat bilah kehilangan sebagian energi mekanik yang kemudian berubah menjadi energi panas dan menyebabkan keausan. Akibatnya mesin tersebut akan mengeluarkan tenaga yang ekstra agar putaran tetap stabil. Lalu ada gaya normal N sebagai penyebab munculnya gaya gesek. Gaya normal N muncul ketika bilah menekan helai rumput saat berputar. Tekanan ini bekerja tegak lurus pada permukaan dan menjadi penyebab timbulnya gaya gesek. Semakin besar tekanan bilah ke rumput, maka semakin besar gaya normalnya. Hubungannya ditunjukkan oleh rumus F gesek sama dengan μk dikali N. Artinya, semakin besar N,
maka semakin besar pula gaya gesek yang menghambat putaran bilah. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada dampak terhadap performa mesin. Jadi seperti yang kita tahu bahwa semakin besar gaya gesek itu juga akan mempengaruhi performa mesin itu sendiri. Dan di sini ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu adalah mesin bekerja lebih berat. Jadi ketika gaya gesek yang dihasilkan itu besar atau berlebihan, maka kerja mesin akan semakin berat sehingga butuh torsi yang besar untuk bisa bekerja secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah konsumsi bahan bakar atau listrik yang meningkat. Bahan bakar yang digunakan oleh si mesin ketika gaya gesek ini berlebihan itu akan semakin meningkat, atau dengan kata lain akan semakin boros sehingga membutuhkan penambahan bahan bakar yang lebih banyak lagi. Kemudian terakhir yaitu bilah pisau lebih cepat aus. Jadi karena kan kita menggunakan mesin pemotong rumput dengan tipe pisau dan gaya gesek yang dihasilkan itu berlebihan, maka akan mempercepat keausan pada bilah pisau itu sendiri. Dan semakin cepat ausnya bilah pisau ini juga akan menyebabkan harus sering diasah supaya kembali tajam dan kembali bisa digunakan secara baik untuk memotong rumput. Jadi itu tadi mengenai 3 dampak yang terjadi ketika gaya gesek yang ada itu berlebihan atau gaya geseknya terlalu besar. Untuk yang terakhir, supaya kita lebih memahami dan mengetahui bagaimana dampak daripada gaya gesek itu terhadap sebuah kasus, di sini saya punya satu contoh soal sederhana, gesekan antara bilah tajam dan rumput yang lembab. Mungkin di sini bisa saya langsung bacakan aja. Jadi, sebuah bilah pemotong tajam memberi gaya normal efektif atau N sebesar 80 Newton pada kumpulan rumput lembab. Koefisien gesek kinetis antara bilah dan rumput diasumsikan mu kinetisnya sama dengan 0,12. Dan jika ujung bilah relatif terhadap rumput bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, berapa besar gaya gesek kinetis atau FK-nya. Jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa diketahui untuk mu K-nya itu sebesar 0,12, kemudian untuk gaya normalnya itu sebesar 80 dan ditanyakan gaya kinetis yang bekerja. Jadi untuk rumus FK-nya sendiri atau gaya kinetis itu sama dengan mu K, mu kinetis atau koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Kemudian langsung kita masukkan aja, substitusikan saja yang sudah kita ketahui. Mu K tadi sama dengan 0,12, kemudian untuk gaya normal itu 80, kemudian kita langsung kalikan aja dan hasil kali yang dihasilkan itu menghasilkan nilai 9,6 Newton. Mungkin sekian untuk contoh soal dari kasus ini. Semoga bisa memberi gambaran bagaimana gaya gesek itu bekerja atau berdampak pada